Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Sehat dulu yang penting. Oke. Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada dari Bisona Learning kepada saya dan Mark untuk sharing-sharing mengenai manfaat investasi. Kita sesinya santai aja ya. Kalau ada yang mau bertanya pas lagi sesi, feel free aja, angkat tangan, langsung aja di-cut, gak apa-apa. Hari ini mungkin nanti saya akan sharing mengenai salah satu aset kelas yang menghasilkan return 4.500% tahun ini. Jadi kalau kita invest 1 juta di bulan Januari, sekarang sudah dapat 4,5 miliar. Apa itu? Mari kita kita bareng-bareng di aset ini. Oke, tadi Mbak Moderator sudah sedikit sharing, jadi ini sedikit tak nama kata sayang, sedikit background saya. Jadi saya belajar e-commerce di Sydney, balik di akhir di 2005 ya. Zaman dulu 2006 tuh e-commerce nggak seperti sekarang ya. Sekarang kita e-commerce sudah kita belanja tinggal cari Tokped, Bukalapak udah tinggal datang. Zaman dulu boro-boro. Jadi banding setir. Saya banding setir ke Bank Danamon, terus ke Bank DBS, ke Standard Chartered, terus sempat juga ke MCL. MCL itu Asset Management di Hong Kong, back and forth untuk Indonesian client, lebih kepada global offshore mutual funds. Nah, kalian percaya ini nggak? Kalau yang percaya mungkin bisa sharing-sharing sedikit. Mudah investasi, tajir apa di usia muda. Oke, zaman sekarang mungkin lebih possible ya dibanding tahun 90-an atau 80-an di usia muda. Mungkin kalau kita ngelihat mungkin yang jadi ikonik, Mark Zuckerberg, Facebook, miliuner di umur 20-an, dan juga banyak beberapa lagi milioner yang baru ini dengan main di aset kripto sudah bisa tajir di usia muda. Jadi sekarang generasi kalian tuh generasi yang paling beruntung menurut saya, dengan borderless, dengan unlimited potensial untuk di ekonomi, untuk berinvestasi, dengan juga banyaknya pengetahuan, generasi kalian tuh yang bisa menikmati the most of it. Nah, tapi sebelum kalian untuk bisa berinvestasi, sebelum kalian investasi uang Anda, lebih baik investasi waktu, karena investasi itu mengandung resiko. Jadi apa yang diinvestasiin bisa aja bertumbuh, bisa aja nggak bertumbuh, dan juga bisa hilang sama sekali. Oke, nah di sini saya akan sharing mengenai stock life. Sebenarnya kita kalau investasi untuk apa sih? Ini kita lihat ya, ini kita kalau lihat semua di sini ya. Lulus kuliah, kerja, beli mobil, menikah, beli rumah, punya anak, sekolah anak dari SD sampai universitas, terus pensiun. Jadi ini sebagian sudah dilakukan oleh orang tua kita, sekarang generasinya kita. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, dari beli mobil, menikah, beli rumah, punya anak, sekolah anak, itu semuanya duit semua. Itulah kebutuhan kehidupan manusia. Tapi jangan sedih, ini semua bisa kita persiapkan dengan adanya investasi. Jadi apa sih guna investasi? Investasi itulah adalah untuk mempersiapkan besok yang lebih baik. Dan besok lebih baik itu bisa kita lakukan semua dengan persiapan. Nah, di sini ada piramida keuangan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang wealth management ya, jadi sebelum kalian bisa berinvestasi, ada hal-hal yang kalian harus penuhi, kebutuhan dasar. Nah, jadi kalian juga mesti bisa membedakan mana yang kalian mau dan kalian butuh. Kadang-kadang kita juga garisnya tipis-tipis ya. Oh, ini saya butuh ini. Nah, apa sih saya mau ini. Tapi sebenarnya itu hanya kemauan kita. Jadi kita juga mesti membedakan. Mesti bisa membedakan mana yang benar-benar kita butuh dan juga mana yang kita mau. Nah, untuk yang kita butuh, kita taruh di paling bawah. Karena kita nggak perlu bicara investasi kalau kita kebutuhan dasar kita masih belum terpenuhi. Nah, setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka harus kita manajemen resiko. Jadi kalau kita lihat dari yang setengah piramida ini, ada yang 2 ke bawah, 2 ke atas. Yang di bawah itu sebenarnya apa yang kita punya, kita mesti proteksi dulu, belum hilang. Jadi contoh kalau misalnya kalian nanti sudah bekerja ya, jadi proteksi dengan pertanyaan kalian. Jadi mungkin kalian bisa membeli asuransi, kayak asuransi kesehatan dan juga asuransi lainnya. Jadi apa yang kalian punya diproteksi dulu. Nah, setelah kalian proteksi, baru kalian bisa mengakumulasi. Akumulasi dengan cara apa? Investasi. Nah, setelah itu nanti kita lihat dari paling atas itu
Jadi setelah aset kalian proteksi, terus kita akumulasi, nanti investasi dalam berbagai macam jenis ya, dan juga berbagai macam aset kelas. Setelah itu baru nanti kalian distribusi. Jadi mungkin nanti yang masuk dari tadi kalian kita lihat di slide ini ya, dengan pensiun, ini loh adalah jadi kalian bisa menikmati pensiun kalian, dan juga bisa untuk masuk ke distribusi. Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang bisa bagusnya angkat tangan, investasi untuk mempersiapkan dana pensiun paling baik di umur berapa? Yang mau diklik di kolom chat juga boleh. Silakan. Nanti kita lihat yang mendekati. 21. Close. 20-an. Close. 35. 27. Oke, semuanya close ya. 23, ini yang paling benar 23. 23 siapa? 23 itu Iqbal. Muhammad Iqbal. Jadi ada survei dari thank you Iqbal ya. Jadi 23 itu umur yang terbaik untuk kita melakukan untuk investasi untuk dana pensiun. Jadi kalau misalnya kalian invest di umur 30-an atau 40-an, itu yang kalian setorkan semakin besar. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ya memang jangka waktu yang kedua, kita dibantu lagi bunga berbunga, kayak Wonders of the World, keajaiban dunia nomor 8, nomor tabel Einstein. Ya itulah, itu the power of compounding. Jadi 23 adalah masa-masa terbaik. Tapi sedangkan kita di umur 23 ya, rata-rata kalian umur berapa ya? Boleh tahu nggak di sini? Boleh share di sini di chat lagi. Average kalian. Oh, close 22. Oke. Di umur yang sekarang ya, kadang-kadang kita godanya banyak ya. Kita jalan sedikit ke mall, ada ini, ada itu. Jadi mungkin masa-masanya sekarang. Jadi sacrifice yang kalian bikin itu nanti akan menghasilkan. Tapi memang semua juga kalian mesti bisa membalancing ya, mana yang benar-benar kalian butuh, mana yang kalian mau. Oke, kita masuk sekarang ke investasi. Sebenarnya mungkin saya berbicara tentang manfaat ya. Jadi sebenarnya kita invest buat apa sih? Invest kita sebenarnya untuk dapat lebih, tapi mesti apa? Jadi kita harus bisa menghindari atau lebih tinggi dibanding inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah, bisa dibilang juga ya, penurunan nilai mata uang terhadap barang dan jasa secara umum. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Artinya, apalagi pertumbuhan Indonesia meningkat, maka tingkat pengangguran juga menurun. Nah, jika inflasi meningkat, maka pengangguran juga akan turun. Nah, sebenarnya 10.000 sekarang, 5 tahun yang lalu beda nggak hasil? Beda. Mungkin 5 tahun yang lalu tuh bisa beli banyak macam ya. Sekarang berkurang. Itu yang dinamai inflasi. Jadi itu tuh kayak maling pelan-pelan ya. Ngambil pelan. Nah 10 tahun lagi 10.000 mungkin juga susah ya. Dulu zaman saya ya, waktu zaman saya itu uang 100 perak itu masih bisa buat beli permen. Sekarang saya barely ngeliat sih uang 100 perak. Jadi yang ada paling kecil ribuan juga jarang sekarang. Sekarang dengan adanya GoPay makin jarang lagi. Oke, jadi kita kalau investasi kita mesti bisa melawan inflasi ya. Jadi kalau misalnya investasi kita di bawah inflasi, better sih kita nggak usah investasi, udah beresiko terus di bawah inflasi pula. Oke, nah yang lawannya dari inflasi apa? Deflasi. Nah ini yang ditakutin oleh semua negara. Jadi kebalikannya ya, jadi itu penurunan, jadi deflasi itu kebalikan dari inflasi, yaitu berkurangan nilai harga barang secara berkelanjutan, secara besar-besaran. Contoh gitu ya, kita kalau misalnya mau beli sesuatu, kalau lagi diskon, oke, bagus ya, misalnya kita mau beli rumah atau mobil gitu ya, oke. Sekarang harganya mungkin 100 juta, terus misalnya turun terus, yang ada kita nggak mau beli rumah. Wah, kapan kita beli rumah? Harga turun terus berapa sih? Nah, itu kalau bisa berkelanjutan. Nah, jadi musuhnya inflasi adalah deflasi. Nah, deflasi itu juga diasumsikan juga dengan pertumbuhan yang negatif. Nah, tugasnya Bank Indonesia di sini, jadi kalau misalnya teman-teman juga mungkin sering lihat di koran ya, Bank Sentral Indonesia mematok suku bunga 3,5%. Sebenarnya tugas Bank Sentral itu adalah menjaga stabilitas. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi rendah seperti saat ini, suku bunga acuan dibikin rendah. Supaya apa? Supaya
pelaku usaha diberikan stimulus untuk meminjam. Meminjam itu untuk apa? Bisa untuk konsumtif. Kalau konsumtif juga turunannya juga nanti ekonomi jadi bergairah kembali. Atau juga bisa buat investasi usaha. Nah, begitu ekonomi sudah meningkat, suku bunga juga dinaikin oleh bank sentral. Tujuan supaya apa? Supaya nggak overheat. Jadi suku bunga dinaikin, menstimulate bahwa orang yang punya uang uang taruh di deposito aja deh supaya ada taruh. Jadi memang tugasnya Bank Indonesia seperti itu ya. Jadi menjaga stabilitas dengan mengatur tingkat suku bunga acuan. Nah, jadi juga tadi banyak ya stages of life setelah itu tadi lulus kuliah, kerja, menikah. Nah, kita bisa mempersiapkan biaya pernikahan, mempersiapkan biaya pernikahan anak, mempersiapkan dana pensiun dan mendapat financial freedom. Itulah adalah manfaat dari investasi. Nah, bagi teman-teman yang udah punya perencanaan keuangan ya, juga kalau misalnya nabung di bank itu udah dibayar investasi, kira-kira sudah tahu belum? Mungkin kita lihat inflasi kita berapa sekarang sih? Kalau kita invest udah lebih inflasi belum? Nah, biasanya aset kelas yang lebih tinggi dibanding inflasi adalah kita ngomong jangka panjang ya, itu emas dan properti. Maka tuh lalu beriringan di atas inflasi. Nah, ini kalian sudah bisa dibilang investasi kalian sudah menghasilkan jika aset kelas yang kalian dapatkan itu sudah lebih tinggi dibanding inflasi. Dan apakah inflasi sama dengan menabung? Ada jawab nggak di sini? Inflasi sama dengan menabung? Thank you Emir ya. Tidak ya. Jadi mungkin kalau saya ya, kita ngelihat inflasi sekarang berapa sih? Oke, mungkin inflasi sekitar 2%. Bunga di BCA berapa? 3%. Bunga masih dipotong pajak. Jadi kalau kita dapat 3%, kita potong pajak 20%, atau sekitar 0,6, net-netnya hanya 2,4. Inflasi 2%. Jadi kita sisa tinggal 0,4. Oke, kita cuma terima 0,4% dana kita kalau kita taruh di deposito. Ya, dibilang kalah juga enggak, tapi dibilang menang banyak juga enggak. Ya, pas-pas aja deh. Ya, kira-kira gitu ya. Itulah namanya inflasi. Jadi kalian juga sekarang dengan zaman yang era terbuka ini, aset kelas kalian semakin banyak. Nah, kenapa sih mesti investasi dari muda ya? Generasi kalian, umur kalian most likely 20s ya, tadi teman-teman juga udah share ya. Waktu ini adalah waktu kalian untuk bikin fondasi. Apa yang akan terjadi next 10 years, next 20 years ditentukan oleh apa yang kalian lakukan sekarang. Dan kalian tuh punya banyak waktu untuk toleransi terhadap resiko. Bisa banyak bikin salah, bisa fail, coba lagi. Maka tuh, apa yang coba kalian sekarang coba invest, misal kalian coba invest di satu aset kelas, kalian udah yakin banget 100% bahwa ini pasti akan naik harganya, ini akan nggak mungkin rugi. Tapi ya namanya besok nggak ada yang tahu ya. Bisa aja many things happen. Nah, di saat kalian masih muda, kalian masih punya toleransi terhadap kegagalan itu masih banyak banget. Jadi bisa nyoba-nyoba terus. Nanti waktu semakin kalian berumur, semakin habis limitnya. Jadi kita juga encourage, beberapa expert encourage, jadi toleransi resiko kalian terhadap risk masih besar. Nah, jadi kalian bisa masuk ke produk yang high risk high return karena time is in your favor. Nah, juga tadi saya juga bilang ya, ada lagi the magic of at wonder of the world, bunga berbunga. Jadi semakin lama kalian berinvestasi, bunga berbunga kalian semakin besar. Di sini saya mau ngasih lihat ya, untuk next berikutnya ini adalah grafik dari IHSG dan juga Dow Jones. Itu pasar dari Amerika. Kalau kita ngeliat di sini ya sebelah kiri, kita ada beberapa yang turun di sini. Kalau kita ngeliat di sini di 2008 krisis subprime mortgage, dan kemarin itu di 2020 itu ada pandemik ya. Kalian bisa aja masuk, kita nggak tahu besok seperti apa, bisa aja kalian masuk paling tinggi. Tapi kalau kalian masuk ya, kita ini selama 20 tahun terakhir, Dow Jones 30 tahun terakhir, kita nggak pernah tahu nih besok ini kita ketemu jurang atau ketemu bukit. Kalau waktu kalian masih muda, kalian mau ketemu jurang kayak mau ketemu bukit kayak mau ngapain, yang penting konsisten jalan terus. Waktu kalian masih banyak. Nah, ini kita nunjukin kalau misalnya shifting ya. Ini sedikit sharing aja, mungkin sebelum intermezzo.
average performance saham di 5 tahun terakhir antara Indonesia dengan Amerika, di Indonesia itu masih didominasi untuk perusahaan-perusahaan perbankan, jadi seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, itu adalah yang 3 terbesar ya dari bank, tapi yang terbesar itu adalah lagi Telkom. Average selama 5 tahun, BCA 8%, Telkom 6%, Bank Mandiri 3%, BRI 4%. Ada yang mau nebak-nebak nggak? Kalau di Amerika, rata-rata tuh mereka semua yang berhubungan dengan teknologi. 5 besarnya, semua berhubungan teknologi. 5 tahun terakhir, ada yang mau nebak untuk saham Facebook, average-nya di berapa persen? Facebook. Atau mungkin gini ya, ada yang mau nebak Facebook silakan, Amazon silakan, Google silakan, Microsoft silakan, atau Apple silakan. Ayo teman-teman. Facebook. Kalau Bank BCA ada yang mau nebak berapa return-nya tadi? Masih ada ingat? Oke. Di average 5 tahun terakhir ya, Facebook 37%, Amazon 29%, Google 19%, Microsoft 12%, Apple 13%. Ini average 5 tahun terakhir. Jadi kalian juga punya banyak keleluasaan untuk investasi. Jadi investasi kalian tuh nggak harus melulu untuk di dalam negeri. Bisa juga kalian invest di Singapura, di Hong Kong. Sekarang dengan adanya platform-platform yang cross border, imbal hasil kalian bisa lebih tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Google, Microsoft, Apple, sekarang perusahaan-perusahaan ini juga sudah masuk ke negara. Jadi secara nggak langsung, yang punya saham-saham seperti Facebook, Amazon, itu juga sudah mempunyai exposure terhadap negara berkembang. Contoh, sekarang misalnya Amazon dengan cloud-nya masuk Indonesia, Facebook dengan Facebook iklan, Google, banyak Google service di sini, Microsoft ya dari dulu ya, Apple, kita banyak pakai Mac, kita banyak pakai iPhone, itu sudah masuk semua. Nah, di sini saya ada lagi sharing ya. Ini 3 tokoh bilioner dari old economy dan new economy. Mungkin dari ada yang mau nebak lagi nggak? Ini sini ada angka nih, angka apa ya? USD 958, 904, kita USD 8,9. Ada yang mau nebak? Yang paling kiri nih Om Warren, yang tengah ya ini the most fenomenal ya, 16 juta itu Mas Elon, dan yang kanan ini Om Bezos. Oke, kekayaan. Tapi mereka bilioner, ini cuma 158.000, 16 juta. Ini jauh dari bilioner. Apa dong kira-kira? Teman-teman, ini adalah yang mereka terima dalam waktu sejam. Jadi, Paman Warren itu dapat 958 atau sekitar 13 miliar sejam. Mas Elon 200 miliar per jam. Dan kalau misalnya untuk Om Bezos itu hampir 9 juta ya, mungkin sekitar 130 miliar dalam waktu sejam, setiap jam, makanya mereka disebut bilioner. Nah, dunia sudah berubah. Om Warren ini dia yang bermain di old economy. Jadi memang Warren Buffett ini memang terkenal sangat sabar tingkat dewa. Jadi investasinya tesisnya adalah bahwa dia beli suatu perusahaan di harga murah, tapi kita ngelihat fundamental nggak berubah, tapi ngelihat harga diskon. Jadi misal contoh kalau misalnya kita ke Zara gitu ya, kita mau beli baju, kita ngeliat ganti season, barang yang sama tapi kita bisa beli mungkin di harga 20-30%. Nah itulah yang dilakukan sama Warren Buffett. Nah memang sempat ada yang nanya ya di pas interview, kalau misalnya investasinya begitu mudah, kenapa nggak semua orang ngikutin cara dia? Tapi mungkin memang benar apa yang dia bilang, nggak semua orang punya sabar, dan juga semua orang cenderung maunya instan, nggak sabar. Kayak kita juga ya, mungkin kita dari kecil terbiasa makannya ini cepet-cepet, mie instan gitu, semua juga serba instan. Nah itu yang bisa di-develop oleh Warren Buffett di old economy, sempat menjadi nomor 2 terkaya setelah Bill Gates. Nah, tapi memang dibalap dengan ekonomi, dengan adanya Elon, dengan adanya Bezos, ini dunia sudah berubah ya, ini sudah masuk ke dalam teknologi. Nah kalau kita berbicara tentang teknologi, pasarnya itu nggak hanya di Amerika, pasarnya semua.
kita juga nanti hanya sooner or later kita akan menerima barang-barang dari Elon ya. Mungkin ada beberapa yang contoh yang sudah punya Tesla di Indonesia. Kalau misalnya dari Bezos sendiri, mungkin ada yang sudah pakai ada yang sudah nonton mungkin Amazon Prime ya, ini juga dari Amazon. Nah inilah, jadi nggak hanya fokusnya nggak hanya akan di Amerika, jadi sudah akan jadi global. Testisnya dari Warren Buffett, bagaimana dia bisa simpel aja, jangan portofolio yang terbesar itu adalah digital. Jadi untuk yang perusahaan ukur ya, jadi mungkin dia ngeliat setiap pagi semua orang di Amerika itu juga saving, dan juga oh ini fundamental bagus. Dan juga Coca-Cola, dia kemarin juga pergi, pagi ketemu Coca-Cola, siang ketemu Coca-Cola, dia masuk kota ketemu Coca-Cola lagi, jadi ini perusahaan yang bagus, dan dia harga murah. Jadi memang lebih simpel. Nah, kalau kita bicara untuk yang ekonomi, memang lebih banyak biasa untuk berhubungan dengan digital ekonomi. Nah, ini sama-sama punya ya, kalau misalnya kita ngelihat dari 3 yang tadi, semuanya pasti berani ambil risiko, sabar tingkat dewa, terus berinovasi, dan juga punya visi ke depan. Kalau kita bicara tentang visi ke depan, mungkin udah dibuktikan ya dengan Jeff Bezos itu ya, kemarin dia baru ke space travel, jadi dia baru bikin kapal untuk bisa space tourism. Dan juga Elon itu juga memang punya visi banget ke depan, jadi melatih untuk bisa mengkoloni Mars, dan juga dengan Tesla dan juga dengan SpaceX itu juga semua punya visi ke depan. Nah, berinvestasi dengan mudah dengan adanya era ekonomi baru. Nah, ekonomi baru adalah mungkin kalian ini juga udah familiar ya, juga mungkin kita lihat itu ada dari peer-to-peer technologies. Peer-to-peer technologies sudah been past 20 years. Jadi contoh seperti Napster dipakai untuk musik, tapi peer-to-peer teknologi dipakai di dalam transport menjadinya Uber, jadi dalam properti jadinya Airbnb, dipakai di banking jadi peer-to-peer lending. Kedepannya, dan juga sudah mulai sekarang ini, teknologi blockchain. Blockchain itu sangat populer banget karena kenapa? Karena pertama low cost, yang kedua transparency. Jadi nggak hanya dipakai untuk di finance, tapi juga dipakai di agriculture, logistik, di crypto, dan juga di capital raising. Nah sebagai contoh ya, kenapa mungkin blockchain bisa disebut sebagai low cost dan juga transparent. Kalau kita sekarang mau kirim uang ke Chicago, mungkin kita mesti ke bank kita tuh kita mungkin mesti beli dari rupiah, mesti convert ke US. Terus kita juga mesti biaya bank lokal kita. Lalu kita ada biaya lagi bank koresponden itu sekitar 25. Jadi kita dari bank sentral ke bank sentral, jadi ada bank koresponden banking. Tambah lagi juga dengan ada biaya seperti 13 atau maksimal $50,000. Itu kita kalau misalnya mau transfer $10,000. Yang kemarin sempat heboh dengan teknologi blockchain, ada yang transfer jutaan, biayanya cuma $2. Bayangin. Nah, ini akan menjadi suatu populer teknologi blockchain, udah low cost dan juga transparent. Nah, ini yang dimaksud dengan new economy. Nah, ini membandingkan antara ekonomi lama dan sifat ekonomi baru. Mungkin paling gampang gini deh, sekarang kita kalau lapar ngapain sih? Kita kalau lapar kita nyari telepon kalau di rumah. Paling cari apa? Grab atau GoFood. Jadi dulu nggak ada, there's no such thing. Kita kalau mau lapar, either telepon atau kita keluar. Atau juga kita kalau bisa kita mau bepergian ya, kita mau naik Gojek, kita mesti cari ke pangkalan Gojek. Sekarang kita juga kalau mau cari Gojek, kita pesan di apps, nyampe di rumah. Inilah jadi kira-kira antara ekonomi lama dan juga ekonomi baru. Ini ada perbandingannya, jadi semua lebih kita menggunakan network system ya, jadi udah nggak centralized lagi, juga yang dulunya mungkin hierarki berubah menjadi jaringan, yang dulu fokusnya kepada mekanisme sekarang berubah menjadi digital, yang kayak ekonomi skala semua centralized sekarang decentralized. Jadi zaman dulu tuh yang punya pabrik itu seperti yang menguasai dunia, yang punya pabrik atau yang punya mining. Nah sekarang ini memang beda ya, sekarang udah nggak berubah menjadi produk. Jadi kalau kalian lihat ya, kayak tadi yang produk-produk yang terbesar atau di dunia ya, mungkin kayak Apple, Alibaba, Amazon, Facebook, itu mereka nggak lagi jualan produk. Apa yang mereka jual? Platform. Kalau kita ngeliat juga mungkin, saya nggak punya Tesla ya, cuman kalau saya lihat di dashboardnya Tesla tuh nggak cuma jual mobil, tapi kalau kita lihat sebelumnya itu ke platform.
Nah ini juga yang bikin Apple di 2007 itu bikin iPhone yang dijual tuh sebenarnya bukan cuma telepon tapi platform. Di 2007 ya, itu dia bisa berinternet, bisa foto, itu juga suatu platform. Sedangkan zaman dulu waktu berhadapan dengan Motorola atau Nokia yang setelah selesai erupsi, mereka hanya bisa memperoleh telepon. Nah, sekarang nanti ke depannya semua akan menjadi platform base. Jadi ini ya masih tabel komparasi ya. Oke. Nah, jadi ekonomi lama menciptakan traditional investment. Seperti apa sih traditional investment? Kalau kita lihat sih ya. Jadi kita lihat tuh ada reksadana, ada emas, ada obligasi, ada deposito, ada properti, komoditas, dan juga saham. Reksadana itu adalah jika teman-teman punya uang, pengen beli saham tapi nggak tahu saham yang mana, dan juga kapan belinya, kapan mesti jualnya, kapan mesti hold-nya, kalian titipin kepada manajer investasi lalu reksadana. Jadi itu dikelola oleh manajer investasi, kita bayar manajemen fee mungkin sekitar 2,5 sampai 3% untuk mengelola. Jadi kalian udah tahu kapan beli saham yang bagus, kapan beli saham yang kurang bagus. Nah itulah yang disebut dengan reksadana. Karena itu ada 3 macam ya, reksadana pasar uang yang isinya itu juga dengan deposito atau obligasi yang di bawah 1 tahun. Ada juga reksadana campuran, itu tengah obligasi dengan saham, dan juga ada reksadana saham. Nah, obligasi di sini, obligasi itu adalah surat utang. Dibagi menjadi 2 ya, obligasi korporasi, jadi perusahaan-perusahaan yang meningkatkan modal, mereka menerbitkan obligasi, itu yang disebut dengan obligasi korporasi. Dan juga ada obligasi pemerintah, jadi seperti RI. Mungkin teman-teman juga bisa lihat yang mungkin utang negara Indonesia itu udah 6.000 triliun kalau nggak salah per hari ini. Jadi sebenarnya pemerintah tuh berutang kemana? Berutang ke keluarga kita sendiri, gitu lah, ke rakyatnya, dan juga berutang di luar negeri. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ada dengan samurai bond, itu adalah pemerintah Indonesia mengutang kepada global dalam mata uang denominasi yen, atau juga kita pernah dengar juga Yankee Bond. Yankee Bond itu ada pemerintah Indonesia mengutang dalam mata uang US dollar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ekonomi baru melahirkan modern investasi. Nah, kita lihat ekonomi baru apa aja sih? Oke, kita mungkin start dari peer-to-peer lending, cryptocurrency, crowdfunding, seperti token offering. Dan saya akan sharing brief aja ya untuk yang di sini. Jadi peer-to-peer lending dan juga crowdfunding ini sebenarnya sama-sama online marketplace yang mempertemukan antara yang butuh dana dan kelebihan dana. Bedanya apa? Kalau peer-to-peer lending itu bisa untuk consumer dan juga bisa untuk konsumtif. Kalau di crowdfunding itu hanya terbatas untuk perusahaan-perusahaan yang mau meningkatkan modalnya, baik itu melalui penjualan saham atau dengan pinjaman. Tapi basicnya sama-sama platform, sama-sama online cryptocurrency ya, seperti Bitcoin, Binance, Dogecoin, nah itu cryptocurrency. Dan juga ada yang di sini yang keempat ini seperti token offering atau disebut juga dengan XTO. Mungkin kalau teman-teman udah sering dengar ya, yang disebut dengan ICO. ICO itu adalah initial coin offering, sempat rame beberapa tahun yang lalu, tapi akhirnya turun lagi burst sekarang karena banyak scam. Nah, di yang sebelah kirinya kita lihat ICO, untuk company bisa menggalang dana ya. Di paling kanan itu ada juga IPO. IPO itu memang initial public offering, itu yang terjadi di bursa efek. Nah, memang di ICO itu tidak ada regulasi, yang di IPO itu regulasi sangat ketat. Ada OJK, kalau IDX. Nah, di tengah-tengah ini ada security token offering. Di Indonesia belum ada, tapi ini udah mulai populer. Nah, ini hanya masalah waktu aja kemarin. Jadi company bisa raise dana melalui teknologi blockchain. Baik itu secara pinjaman atau juga penjualan saham. Nah, itulah kira-kira blockchain. Nah, ini dari slide yang dari slide semuanya ini saya intisari di sini. Ini teman-teman jelas nggak, bisa kelihatan di sini ada apa aja? Kalian kalau punya pilihan ya, kalau kalian tahu ya, kalau kalian kira-kira punya gambaran, kalian mau investnya di mana sih? Kita interaktif sedikit ya. Di awal gini, ini di sini ada menggambarkan kalau kalian invest 1 juta di mana, di dalam masing-masing aset kelas ini,
Ada yang minus, ada yang turun seperti emas, turun jadi 978. Ada juga yang menjadi naiknya 1000%, 300%. Kalian mau pilih yang mana? Saham aja, yang lain gak ada yang tertarik yang aset kelas yang lain? Reksadana atau Bitcoin? Oke. Emas. Oke, emas lebih ngalahin inflasi ya. Bitcoin, saham atau kripto. IHSG. Oke, IHSG. Oke, setuju, setelah pandemi dia juga akan balik pasti koreksi emas dan Bitcoin. Oke, properti. Oke, semuanya kayaknya rata di sini ya. Semuanya rata ya. Ada yang masing-masing ada punya appetite yang masing-masing. Oke, di sini akan sharing tentang modern portfolio theory. Jadi ada satu pemenang Nobel namanya Harry Max Markowitz. Dia tuh membuat satu modern portfolio theory. Jadi modern portfolio theory itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang konservatif, ada yang moderate, dan juga ada yang agresif. Jadi ada konservatif itu yang juga menjauhi resiko lah, atau mau resiko tapi dikit aja, atau moderate ya tengah-tengah lah, resikonya nggak terlalu besar. Dan juga ada agresif, high risk high return, ajar terus. Oke. Nah, menurut Markowitz, jadi meskipun kita sebenarnya orangnya konservatif ya, kita nggak suka resiko, kita harus menempatkan portofolio kita jika konservatif. 80% itu pada aset-aset yang rendah resiko, tapi kita butuh 20% untuk aset-aset yang beresiko. Supaya apa? Jika seandainya kita taruh 100% di dalam aset-aset yang konservatif, mungkin aja inflasi bisa lebih besar dibanding return kita. Jadi kita juga perlu 20% atau booster. Nah, begitu juga sebaliknya dengan yang agresif. Meskipun kita yakin pada suatu aset kelas, tidak 100% ditaruh ke dalam Bitcoin atau kepada Binance atau kepada Ethereum gitu ya. Tetap kita juga mesti menggabungkan antara dengan aset kelas yang rendah resiko. Jadi sebagai penyeimbang. Jadi Pareto ya, 20-80. Kalau misalnya kita untuk konservatif, itu kita masuk ke 20-nya itu masuk ke agresif, 20 masuk agresif. Kalau modern memang setengah-setengah. Jadi kita untuk investasi, meskipun kita yakin terhadap suatu kelas, tapi kita nggak bisa confidence. Karena kita nggak pernah tahu besok seperti apa. Jadi yang kita mau cari sebenarnya sesuatu yang sustain, bukan kita bisa untung 1000% bulan ini, tapi rugi 3.000% di bulan depan. Jadi kita mesti cari, nah bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Kita bisa menyikapi dengan kita melakukan diversifikasi. Dengan cara apa? Dan kita melakukan modern portfolio investing, berdasarkan dari yang dibuat oleh Harry Markowitz ini. Nah, ini ya, jadi kita juga mungkin bahasa kerennya don't put all your eggs in one basket. Jadi ini kita selalu bagi-bagi. Nah, kita kalau bicara tentang aset digital, apa itu aset digital? Ya, pertama ada crypto, ada peer-to-peer lending, terus ada SCF yang tadi seperti crowdfunding, itu adalah layanan urun dana. Ya, nanti saya juga mengundang Pak Calvin untuk menjelaskan dari asosiasi layanan urun dana, menjelaskan apa itu sih investasi gotong royong. Jadi sebenarnya SCF ini atau crowdfunding sangat cocok di Indonesia ya, karena cocok dengan budaya kita gotong royong. Jadi jika ada salah satu founder ingin bikin usaha tapi butuh dana investasi dari masyarakat atau go public dengan scale yang lebih kecil, ini bisa dilakukan oleh crowdfunding. Nah itulah, jadi SCF itu adalah suatu online marketplace yang menghubungkan antara issuer atau penerbit ya, pemilik usaha dengan juga investor. Nah ini juga tentang peluang investasi ya. Mungkin saya akan sedikit sharing tadi, mungkin tadi teman-teman ada yang sharing tentang Bitcoin. Sebenarnya tuh kita bicara tentang sedikit
risk ya, risk dan juga peluangnya. Sebenarnya Bitcoin itu kalau menurut saya itu nggak ada underlying-nya. Itu hanya suatu kode komputer. Jadi mungkin teman-teman yang anak programming udah lebih paham ya. Jadi tapi dia tuh bergerak secara transparan, jadi tidak diatur oleh satu negara atau pemerintah manapun, open system. Nah, benefitnya adalah juga bisa untuk transfer, tadi juga low cost ya, juga transparan, jadi kita tidak bisa dimanipulasi. Tapi ini tidak ada value-nya, hanya komputer code. Gimana dia bisa menjadi value? Bitcoin bisa menjadi value kalau bisa digunakan sebagai alat tukar. Kalau nggak dijadikan alat tukar, ya harganya nggak akan naik-naik. Tapi contoh misalnya Elon gitu ya, Elon Musk nge-tweet, Tesla terima pembayaran Bitcoin, harga Bitcoin naik. Terus besokannya dia bikin statement, Tesla nggak terima pembayaran Bitcoin karena merusak lingkungan. Bitcoin turun, ya mungkin ya Elon dia mau profit taking, dia bikin harga naik, terus dia turun, dia beli lagi di bawah. Tapi ya ini market tuh melihat bahwa semakin banyak digunakan sebagai alat tukar, terus makin tinggi harganya. Jadi contoh kayak government sekarang El Salvador juga sebagai lender offer menggunakan Bitcoin ya. Sekarang bayar parkir di luar sudah bisa pakai Bitcoin. Dubai sudah menjadi free zone-nya itu sudah bisa membayar melalui Bitcoin. Walmart juga sudah saya dengar terima juga. Nah, depannya mungkin kalau kita lihat ya, mungkin space travel, terus juga ada hotel yang di Dubai itu yang digantung di orbit, jadi hotel yang bisa kita misalnya pagi ada di kutub utara, malam bisa di kutub selatan. Jadi semua is all futuristic ya. Jadi kita kalau misalnya kita international space hotel, menurut saya ini akan mata uang yang digunakan untuk kita belanja gitu ya, di sana untuk makan. Itu nggak akan, itu yang akan berdiri tahun 2027 ya, 6 tahun lagi. On ground station. Jadi saya rasa alat pembayaran itu nggak akan menggunakan US dollars atau yuan atau juga euro, tapi ini akan menjadi sesuatu yang bukan digital currency. Nah, saatnya kalian juga mungkin udah, kita kalau ngeliat potensinya memang bisa ke arah sana, kita juga nge-bet dan kalian juga masih bisa berinvestasi di aset-aset yang berisiko, ini menjadi suatu aset kelas yang menarik ya. Jadi kalau kita ngeliat feature penggunaannya. Sebagai contoh, JP Morgan, salah satu bank besar di Amerika, investment bank, di 2017 tuh pas harga Bitcoin naiknya gila-gilaan deh tuh. Itu CEO-nya bilang, ini Bitcoin ini scam, nggak bener ini. Apa cuma komputer code bisa naik 11%. Tapi di 2021, beberapa bulan yang lalu itu mungkin JP Morgan sendiri membuat platform untuk trading cryptocurrency. Jadi memang teknologi itu di awal-awal tuh orang bahkan banyak resistance. Bilang ini nggak benar, terutama dengan pihak-pihak seperti incumbent ya, JP Morgan itu udah 1 tahun lebih eksistensinya. Jadi JP Morgan yang baru berdiri dan juga bisa return sangat tinggi sekali. Jadi kalian sudah bisa embracing new technologies dalam sini. Nah, tapi tidak terlepas semua dengan digital assetnya juga mempunyai resiko ya. Ya bisa di-hack walletnya, terus nggak ada regulasi, terus bisa nggak punya underlying. Jadi memang semua balik lagi pada diversifikasi dan juga bagaimana kalian bisa membuat suatu portofolio. Nah, ini ada sedikit mitos tentang investasi ya. Jadi modal harus besar, resikonya besar, terus banyak scam, terus ribet. Nah, di sini mungkin kita bisa sharing ya. Mungkin investasi itu sekarang dengan adanya teknologi nggak harus dengan modal besar. Ada salah satu platform, saya nggak sebut brand, itu dengan 11.000 itu sudah bisa investasi. 11.000 rupiah, kita beli Starbucks saja itu kadang itu juga belum dapat apa, tapi sekarang dengan 11.000 kita sudah bisa investasi. Dan juga bisa resiko besar, seperti yang saya bilang, kita sebelum kita invest uang, kita mesti invest waktu kita dulu, kita mesti belajar. Sebelum so either way kita juga nanti harus belajar. Jadi kita sebelum kita invest uang, kita invest dulu waktu kita. Dan jadi kita harus bisa jeli ya terhadap penawaran, dan juga mulai investasi ribet mungkin zaman sekarang udah nggak perlu investasi, nggak perlu ke cabang ya, ke bank, ke cabang, pergi lagi. Sekarang semua bisa melakukan lewat handphone. Jadi mitos-mitos tadi tersebut ya bisa dikatakan oleh Dynamart. Nah, di sini ada pesan-pesan sponsor sedikit. Apa itu Dynamart? Nah, Future of Finance is in Dynamart. Jadi kita mendemokan investment. Nah, jadi Dynamart adalah service crowdfunding. Juga kita masih dalam proses soft pre-launching ya. Kita juga belum launch.
Sebelumnya kita dengan peer-to-peer lending, tapi kita berubah menjadi secure funding karena kita melihat opportunity. Sebelumnya kita hanya bisa melayani SMEs atau UMKM ketika mereka mau meningkatkan modal melalui pinjaman. Tapi sekarang ini mereka bisa meningkatkan modal melalui pinjaman dan saham. Nah, yang nanti saya akan undang Pak Kelvin dari Sekretariat Asosiasi Layanan Urun Dana untuk akan sharing mengenai apa itu secure funding dan bagaimana peluangnya untuk kalian. Nah, jadi sekarang saya akan sharing tentang secure funding. Nah, ini adalah Dana Mart itu adalah pendekatannya melalui pendekatan ESG. ESG itu adalah environment, social, dan governance. Jadi kami sebagai marketplace mungkin sebagai bisnis sebagai marketplace, kami hanya menghubungkan antara investors dan juga penerbit. Penerbit di sini adalah yang PT atau CV atau koperasi yang membutuhkan modal. Jadi kita jadi tengah hanya mempertemukan dengan ekosistem pasar modal, yaitu adalah ekosistem dengan kasih central effect dan juga keberkasihan lain. Jadi kita membuat setiap penerbit ini register jadi menjadi go public tapi tidak di dalam bursa. Nah, balik lagi kepada yang pendekatan ESG ya. Nah, pendekatan ESG, jadi Dana Mart hanya akan memfasilitasi penerbit-penerbit atau perusahaan-perusahaan itu yang berhubungan dengan mempunyai rating positif terhadap lingkungan, sosial, atau tata kelola. Jadi Dana Mart tidak akan memfasilitasi, let's say, contoh perusahaan-perusahahan yang merusak lingkungan, perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai unethical atau sosialnya tidak sangat-sangat rendah. Jadi kita tidak memfasilitasi bisnis-bisnis yang berhubungan dengan rokok, alkohol, itu kami tidak bisa memfasilitasi. Nah, jadi kalau misalnya ada bisnis yang bersinggungan dengan merusak lingkungan, jadi contoh seperti mining atau seperti bahan bakar fosil, itu kami tidak bisa memfasilitasi untuk mereka menerbitkan pinjaman atau menerbitkan saham. Nah, di sisi sebelahnya, jadi untuk semua investor atau pemodal yang mendanai melalui platform Dana Mart, dengan adanya komitmen terhadap ESG, environment, social, dan governance, jadi masing-masing investor tidak hanya akan datang mendapatkan financial value. Financial value ini adalah bunga, tapi mereka juga mendapatkan social value, juga mendapatkan environment value. Bagus untuk environment, tidak merusak lingkungan. Bagus juga untuk society atau untuk masyarakat. Jadi kenapa kita concern? Karena mungkin perubahan cuaca udah semakin dekat ya. Mungkin kalau teman-teman lihat beberapa bulan yang lalu ada banjir di Jerman, banjir di Cina, kebakaran hutan di Yunani, kebakaran hutan di Spanyol, kebakaran hutan di Turki, California. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh deh, di Pangandaran ya. Jadi ini berhubungan dengan plastik sih. Itu nelayan di Pangandaran menemukan lebih banyak plastik dibanding ikan. Dan juga 3 minggu yang lalu di Cirebon dan juga di Bali, burung-burung pada jatuh mati ke bawah karena setelah hujan. Ternyata hujan tersebut ada acid karena kebanyakan karbon. Nah, Dana Mart sebagai lembaga keuangan, kita juga bisa mengambil bagian dan kita juga bisa mengambil bagian bahwa kami hanya memfasilitasi sesuatu yang berhubungan dengan sektor-sektor yang ESG positif. Apa aja ESG positif? Kita akan cerita ya tentang ESG positif. Jadi kenapa ESG? ESG karena dunia telah berubah dan juga karakteristik investor juga telah berubah. Jadi mereka juga pengen invest. Jadi uangnya mereka tuh bisa dapat yang paling produktif ya. Jadi nggak hanya dapat bunga, tapi juga dapat social value, ngebantuin orang, juga dapat masih dapat untung dan juga ngebantuin bagus buat lingkungan, dapat untung juga. Jadi uangnya mereka digunakan the most productive ways. Nah, layanan-layanan apa aja? Jadi kita juga mempunyai project financing, asset securitization. Nah, ini buat teman-teman ya. Kita juga ada pre-IPO financing dan juga startup financing. Buat teman-teman yang pengen punya startup dan juga masih kendala dengan pembiayaan, bisa mengajukan pendanaan melalui Dana Mart. Karena kita so far satu-satunya melakukan startup financing ke depannya ya. Jadi mungkin kalian udah bisa send pitch deck kalian ke Dana Mart. Jadi jika kalian mempunyai ide bagaimana akan
membuat society lebih baik atau bagaimana menciptakan energi lebih baik, energi bersih ya. Nah, feel free untuk bisa ngobrol, kami akan senang sekali. Nah, ini yang saya sebut dengan ESG initiative. Jadi 4 sektor ini menjadi sektor prioritas kami. Jadi pendidikan, kesehatan, energi bersih, dan energi terbarukan. Ini menjadi sektor prioritas kami dan kita memberikan insentif. Jadi untuk biaya kami akan melakukan diskon, baik itu biaya untuk penerbitan atau biaya untuk yang terakhir, waktu saya udah pas ya. Jadi ini ada closing statement. Investing for sustainable future, just tomorrow thinking with Danamat, the future is already here. Terima kasih.